warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Melania Hartono, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas adalah prinsip-prinsip dasar yang berisikan nilai-nilai menjadi acuan dalam berpikir tentang hukum dan bersifat abstrak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas peraturan perundang-undangan merupakan asas formal tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang lahir dari asas negara hukum, yang berarti suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi tertulis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 5 dan Pasal 6, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari asas formil dan asas material sebagai berikut. Asas formil menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 5. 1. Asas kejelasan tujuan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama harus dipenuhi, yaitu asas kejelasan tujuan. Maksud dari asas ini ialah setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan ini harus didukung oleh landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketika tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak jelas, maka peraturan perundang-undangan tidak akan diterima. 2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Maksud dari asas ini ialah lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan harus lembaga atau organ yang berwenang mengenai materi yang hendak diundangkan. Ini merupakan salah satu tugas lembaga negara. Ketika lembaga negara atau organ pembentuk ini tidak tepat, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat akan dialihkan kepada lembaga atau organ lain yang lebih berwenang. Asas kesesuaian antara hierarki jenis dan materi muatan. Asas ini, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap hierarki jenis dan materi muatan harus diperhatikan dengan seksama. Terhadap prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Ketika di antara hierarki jenis dan materi muatan ini tidak bersesuaian, maka peraturan perundang-undangan dapat dicabut dari pemberlakuannya. Keempat, asas dapat dilaksanakan. Asas keempat yang harus dipenuhi adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan. Arti asas ini ialah suatu peraturan perundang-undangan harus realistis alias sesuai dengan kenyataan sehingga harus dapat dilaksanakan. Agar dapat dilaksanakan, maka lembaga atau organ membuat peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhitungkan efektivitas adanya peraturan perundang-undangan tersebut di tengah masyarakat, baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Kegunaan dan kedaya gunaan. Maksud dari asas ini ialah setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat harus benar-benar dibutuhkan dan juga memiliki manfaat yang nyata bagi bangsa ini. Berikut masyarakat dan seluruh warga negara yang ada di negara ini. Asas kedayagunaan dan kesegunaan ini merupakan salah satu ciri-ciri negara hukum secara umum di Indonesia. Keenam, asas kejelasan rumusan. Maksud dari asas ini ialah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat teknis penyusunan, baik yang berupa sistematika, pemilihan kata, dan bahasa hukum yang harus jelas agar dapat dipahami oleh siapapun. Ketujuh, asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas material berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pertama, asas penghayaman. Asas penghayaman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat.
Kedua, asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Selanjutnya, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas kenusantaraan. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat dari daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi yang khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya, asas keadilan. Asas keadilan adalah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah asas bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, golongan, suku, gender, ras, dan status sosial. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang terakhir, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Dengan mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut tersebut, dapat kita harapkan penciptaan peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dalam membangun hukum di negara Republik Indonesia. Sekian video dari saya, terima kasih.